tidak bisa keluar dari tuntutan pembayaran zakat, karena pembayaran zakat tersebut ini dilakukan secara otomatis oleh pemerintah. Jadi mau bagaimanapun dia tidak bisa menolak untuk membayar dan tidak. Hanya satu, dia itu hanya bisa menerima dari potongan tersebut itu. Jadi tidak ada sanksi, cuman dari pemerintah itu langsung memotong secara otomatis saat dia itu gaji. Untuk yang selanjutnya, penghasilannya itu nanti yang dipotong adalah penghasilan kotor. Dalam artian penghasilan kotor ini ya masih abstrak, masih belum bisa kita pastikan mencukupi atau tidak kebutuhan keluarga dan lain sebagainya. Karena setiap bulan itu pasti penghasilannya ada yang disisihkan 2,5% untuk distatuskan sebagai bayar zakat secara otomatis ya. Paham ya? Oke. Dari sini langsung kami melanjut ke pertanyaan sub A. Sudah tepatkah langkah pemerintah dalam mekanisme pemotongan gaji seperti dalam deskripsi di atas? Ini mekanisme pemotongan gaji ya. Monggo. Sebelum saya angkat jawaban, ada lagi yang tanya tentang pertanyaan ini. Apakah pertanyaannya sudah jelas atau memang masih belum dipaham? Mekanismenya ini mekanisme pemotongan apa? Tidak ya? Sudah paham ya? Oke, saya angkat 3 jawaban. Silahkan. Nih, LBM An-Najah, PP Al-Khazini. Itu yang di belakang dulu, Bidayatul Hidayah. Monggo. Dari tuan rumah, PP Al-Khazini dan Bidayatul Hidayah. Silakan. Terima kasih untuk waktunya Pak Moderator. Saya menjawab untuk soal ini, jawabannya belum tepat. Data saya jawabannya belum tepat. Ya, langsung ke Al-Khazini. Gimana? Bismillahirrahmanirrahim. Jadi langkah pemerintah dalam mewajibkan melakukan zakat setiap bulan itu belum tepat. Ya, sama. Yang terakhir Bidayatul Hidayah, berani jawab beda? Ya. Oh, An-Najah yang belum. Ya, silakan. Tidak dapat dibenarkan. Tidak dapat dibenarkan. Ya, ada lagi yang mau jawab beda. Tidak dapat dibenarkan tiga-tiganya. Yang berani jawab beda. Ini tidak dapat dibenarkan dalam rangka membayar zakat ya? Ya. 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 Ada yang berani membenarkan? Tidak ada yang berani. Ya sudah, saya minta pertanggungjawaban masing-masing dari masing-masing mujib. Silahkan dari Bidayatul Hidayah dulu. Ya, jadi begini, dari deskripsi masalah tadi, kita sudah mengukur, bahwasannya data gaji dari PNS yang paling besar adalah sebesar 6 juta rupiah. Karena belum mencapai nisab atau haul, 6 juta dikali 12 bulan sama dengan 72 juta. Satu nisab emas kan disamakan dengan nisab emas tadi ya. Satu nisab emas itu satu haulnya 80 juta. Data saya masih belum mencapai nisab. 1 gram emas itu seharga 1.300.000. Ya, siap. Poinnya maksudnya ada lagi yang bisa saya tangkap tadi, poinnya sudah tangkap. Ya. Belum mencapai 1 haul dan belum mencapai 1 nisab itu. Ya. Ada Poinnya lagi? di situ. Gak ada keterangan lebih lanjut, poin lebih lanjut. Gak ada. Cukup. Ya udah. Al-Khazini,
Dari Bidayatul Hidayah tadi hanya mengalasi belum mencapai haul dan belum mencapai satu nisab. Kurang lebihnya sama. Sama. Jadi dalam zakat profesi orang itu dikenai hukum wajib zakat ketika mencapai satu nisab dan satu haul. Itu menurut madhab Syafi'i. Syafi'i cukup satu nisab, nggak nyampe satu haul di hukum wajib. Madhab Syafi'i. Ya. An-Najah Menambahi alasan sama tapi menambahi karena dapat membuat masyarakat mewajibkan akan sesuatu yang sebenarnya tidak disyariatkan. Dapat masyarakat membuat masyarakat meyakini sesuatu yang tidak disyariatkan. Itu tasyri'u malam yusarro. Menambahi alasan. Amrul Kharij. Ya sudah. Oke, ini langsung tiga-tiganya kami angkat biar saling menguatkan. Ada yang mau i'tirad? Saya ulangi jawabannya dari Bidayatul Hidayah, Al-Khazini dan An-Najah. Ketiga-tiganya itu menjawab belum dibenarkan, tidak dibenarkan karena yang pertama jika dikalkulasi sampai akhir tahun dari mulai Januari sampai Desember itu nanti kalkulasinya tidak sampai mencapai satu nisab karena nisab emas itu kurang lebih 80 juta, sedangkan penghasilan bulanan PNS yang diketahui oleh pondokan Bidayatul Hidayah itu penghasilannya hanya 6 bulan per bulan ya. Itu satu, ingat-ingat. Terus yang kedua 6 juta per bulan. Ingat yang kedua belum sampai mencapai satu nisab ya karena memang gajinya itu 6 juta per bulan, akhirnya ketika dikalkulasi hanya sampai pada 72 juta, belum sampai 80 juta. Ini alasan paling mendasar untuk menjawab tidak dibenarkan. Alasan lain itu terdapat sebuah amrul kharij karena terdapat adanya unsur tasyri'u malam yusarro kepada masyarakat dan ditambahi oleh Al-Khazini. Meskipun di situ sudah mencapai satu nisab, tapi tetap di sini yang masih kurang dibenarkan itu tidak sampai satu haulnya itu. Kalau memang mengikuti madhab selain Syafi'iyah. Nah begitu, bisa dipaham ya? Ya, jadi poin sangkalan sampean sudah hangus karena ini pembahasannya gaji-gaji yang dikhususkan 7 juta ke atas. Dari Karena saya ya 7 juta ke atas. Tanggapi 7 juta ke atas. Tunggu. Gaji PNS ini variatif. Tanggapi Ben. Gaji PNS ini variatif, tapi poin pada pembahasan kita ini lebih fokus terhadap gaji PNS yang lebih dari 7 juta. Ya. Karena gaji PNS itu kalau saya terangkan, awal-awal jadi PNS memang kecil. Tapi kalau nanti dia itu kurang lebih sudah 5 tahun menjadi PNS, gajinya semakin bertambah. Yang berawal itu dari sesuai UMR, nanti semakin berselang waktu dia nanti akan gajinya semakin bertambah. Belum lagi menghitung uang tunjangan. Ya. Jadi kalau di total gaji PNS itu bahkan sebulan itu ada yang sampai 15 juta. Gitu. Nah, ini pembahasan yang kita bahas adalah gaji PNS yang lebih dari 7 juta. Oke? Bisa dipaham ya? Jadi nanti gaji PNS yang di bawah 7 juta itu tidak usah kamu jadikan sebagai poin sangkalan. Ya. Oke? Lah ini dari sini. Mungkin Ya, karena memang tanggapi Ben. Tanggapi Tor. mau Itu menanggapi untuk moderator Muharir. Kak? Enggak, Muharir. Ini Belum udah. Hmm. Saya angkat 3 jawaban lagi. Oh Ya. gitu kayaknya. Saya angkat 3 jawaban lagi. Sidogiri, Haye Lirboyo. Loh, Tanggapi jawaban lagi, saya Ben. hangus Tor. Dua saja. Ini hangus tadi. Belum hangus, santai. Oh gitu. Iya. Ya, belum Awas hangus. aja, awas Saya ya. ambil jawaban baru dulu. Oke, Apakah nanti mempengaruhi ketika memang deskripsi ini dirubah atau tidak begitu? Enggak Ya, mau gini. pengaruhi Tor. Ya, silahkan dari Sidogiri dan Haye dulu. PP Haye, 2 dulu.
Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini kami menjawab memang tidak dibenarkan, tapi alasannya berbeda. Di sini di asila sudah jelas, yang ditanya itu sesuai apa yang dikatakan oleh Prumus yang sudah sampai. Jadi kami tidak memperbolehkan dengan alasan pemerintah itu dilarang mentolak harta tersebut, karena kami di sini menyamakan zakat tersebut adalah zakat profesi yang disamakan dengan emas. Terus nanti ketika itu nanti emal ini terbagi menjadi dua, ada mal batin, ada mal zohir. Nanti ketika mal batin itu pemerintah itu dilarang mentolak, bahkan hurufnya di sini haram untuk mentolak, memintanya aja sudah salah, Ya, apalagi nanti untuk menariknya. ya udah paham saya. Perlu Dari ibarat. Dari Haye. Udah poinnya itu saja. Ya, Ada lagi? udah. Ya, Haye. Monggo. Berani beda. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau dari kami jawabannya tidak jauh beda sebenarnya. Intinya dalam polemik pemotongan gaji atas nama zakat itu kan zakat yang diatasnamakan pada sebuah penghasilan atau profesi bebas sebenarnya, yang pada hakikatnya kan tidak lain untuk menzakati kekayaan berupa uang. Nah, intinya pemerintah itu tidak punya wewenang atau tidak punya otoritas untuk memaksa rakyatnya untuk menunaikan ibadah zakat yang hartanya terkategori sebagai mal batin. Sebab Udah, itu poinnya sudah disebutkan Sidogiri. Ada lagi poin tambahannya? poin tambahnya dari teman kami. Silakan. Selain itu. Nah, poin yang satunya lagi, ini yang namanya pemotongan zakat, pemotongan gaji untuk dibayar zakat, itu tidak sah. Dikarenakan apa? Dia itu seakan-akan zakat belum pada waktunya. Jadi untuk mentakjil zakat itu harus ada satu sabab yang terpenuhi. Sedangkan satu nisab pun belum terpenuhi, 1 tahun pun belum terpenuhi. Akhirnya belum ada sabab apapun, maka mentakjilnya pun tidak diperbolehkan. Paham? Kalau nanti sampai 1 nisabnya itu secara dimnan tetap nggak boleh. Tetap nggak boleh. Ya. Udah ya, saya rasa dari kelima mujib ini semuanya saling menguatkan. Ya, Pin, tambahan ini dari itu, Pin. Gini, Pin, pimpinan. Tambahan apa lagi ini? Ya, gini. Awal itu permasalahan ini atau zakat profesi itu dulu sudah pernah disahkan lewat Cipta Kerja. Itu di eranya Jokowi. Ya. Ya, tolong dengarkan dulu karena ini realita, ya. Ya. Ini realita dan nggak boleh ngawur. Terus. Dan sekarang itu UU Cipta Kerja sudah direvisi oleh MK dan di situ sudah dibatalkan sebagian. Ya, nanti saya bacakan di UU Cipta Kerja yang sudah disahkan oleh MK. Dan di situ poin pentingnya MK menyatakan bahwa zakat profesi diperbolehkan ketika sudah memenuhi kebutuhan PNS tadi, kebutuhan rumah tangga, kebutuhan apapun. Nanti saya bacakan, Ben, ya. Keputusan ini diambil dan ini seterusnya. Artinya gimana? MK pun sudah merevisi hal ini karena pemerintah baik di daerah dan realita di daerah itu memaksa baik yang honorer, ngapunten, meskipun sudah PNS tapi honorer, guru honorer niku mesake. UMR katakan sampai ngomong UMR paling rendah semisal 2 juta niku Bojonegoro atau yang Jogja. Maksudnya dipersingkat poin yang bisa mempengaruhi jawaban itu di sisi mananya? Iya, kalau sesuai acuannya UMR itu ada yang di bawah nggak sampai 6 juta, nggak sampai 5 juta, bahkan 2 juta loh, Ben. Ya. Itu masih diwajibkan dan prakteknya itu diwajibkan, masih dipotong. Masih dipotong itu, kasihan banget itu, Ben. Ya, siap.
Ini berarti hanya Iya, sebatas karena saya juga guru Ben, ngapunten. Oh iya benar. Sedikit menceritakan keluh kesah kalau ini ya. Cukup ya. Pripun dari Bapak Perumus, kami kembalikan ke Perumus saja ya, karena dari kelima jawaban ini semuanya bersifat saling menguatkan dan semuanya pun sepakat tidak membenarkan, tidak dianggap tepat langkah dari pemerintah karena beberapa pertimbangan. Yang pertama, tidak sesuai dengan konsep takjiluz zakat yang ada di dalam kitab. Tidak sesuainya dari sisi apa? Syarat dari takjiluz zakat itu kan minimal salah satu dari syaratnya kewajiban zakat harus terpenuhi, yakni nisab ataupun haul. Sedangkan di sini meskipun secara dimnan itu nisabnya sudah sampai, tapi itu dianggap sebagai mal batin, yang mana mal batin tersebut ini tidak dapat diintervensi oleh pemerintah. Sehingga di situ poin yang kami rasa paling kuat untuk mengatakan ketidaktepatan langkah pemerintah. Poin yang selanjutnya ya, karena terdapat sebuah unsur amrun kharij yang berupa tasyri'u malam yusyarra' dan lain sebagainya itu. Ini kita pertanyaan sederhana, ndak usah lama-lama gitu ya. Pertama, dalam kasus kita ini ada beberapa poin yang kita tahu bahwa penarikan gaji PNS yang diambil per bulan ini belum mencapai 1 nisab. Itu poinnya itu. Semua konsep takjiluz zakat itu ketika sudah sampai 1 nisab. Gitu ya. Sehingga kalau kita mau tarik dalam konsep takjiluz zakat ini juga tidak bisa. Oke. Jadi ada beberapa poin yang kita sepakati bahwa kasus kita tentu tidak bisa menggeret ke konsep takjiluz zakat karena tidak memenuhi ketentuan nisabnya itu. Walaupun ketika haul itu kalkulasinya bisa mencapai 1 nisab, tapi ini kan penarikannya per bulan. Itu satu. Poin kedua, gaji belum diterima pegawai. Ya, gaji belum diterima pegawai kemudian langsung dipotong, apakah ini juga legal? Sehingga kalau saya kira kalau ini kita mau tarik dalam konsep zakat atas nama zakat, pemerintah itu mewajibkan potong atau bukan mewajibkan ya, atau melakukan pemotongan gaji atas nama zakat, tentu ini tidak dibenarkan ya. Tapi silahkan nanti dibahas moderator ketika atas nama selain zakat. Ya. Kalau atas nama zakat jelas ini berat, tidak bisa. Ya. Ini omong kaitannya aturan pemerintah nih. Di negara Indonesia nih membuat aturan itu boleh tebang pilih. Jadi negara demokrasi itu kalau membuat undang-undang itu tidak boleh satu warga itu wajib, satu warga itu tidak. Padahal punya penghasilan sama, gaji 7 juta, terkena wajib zakat 7 juta, ini tidak, ini nggak boleh. Karena warga negara itu punya hak dan kewajiban yang sama. Itu prinsipnya dalam membuat undang-undang. Sehingga dalam perpajakan pun ya seperti itu. Dalam perpajakan itu pajak bumi bangunan, orang yang tidak terkena kewajiban pajak. Nah setelah saya lihat ini memang nggak bisa,
aturan itu kalau membuat undang-undang sudah masuk di DPR dengan prinsip negara demokrasi, ini tidak bisa. Padahal begini, andai kata, ini yang kita cari begini, pemerintah itu punya aturan bahwa yang punya gaji lebih dari 7 juta di akhir tahun kan punya penghasilan kalkulasi ini kan 80 juta sekian kan, dan itu sudah mencapai satu nisab. Ketika seseorang punya penghasilan dalam 1 tahun, ini alif malih diganti nari deskripsi masalahnya, dan ini harus dicari kenapa bagaimana manhaj ulama-ulama kontemporer yang mengatakan bahwa pajak penghasilan itu orang yang punya penghasilan yang 1 nisab itu wajib zakat, ditangdirkan dalam kitab-kitab salaf menurut Syekh Wahbah Zuhaili dengan nama Mal al-Mustafad. Nah, ini kalau ditatbikkan rumusan yang disampaikan oleh para ulama yang mengatakan gaji wajib zakat, itu konsepnya seperti apa dulu? Menurut maksudku, seperti apa dulu? Apakah orang yang dalam 1 tahun dikalkulasi penghasilan kotor 1 nisab ini juga masuk dalam kategori orang yang terbebani zakat? Nah, ini yang jadi masalah begini. Sebab yang dijadikan dalil oleh ulama-ulama tersebut adalah mal mustafa itu ketika sudah 1 nisab. Ini kan ulama khilaf. Apa perlu nunggu haul lintas mazhab ini atau langsung wajib mengeluarkan zakat? Kan begitu. Lah saiki diwalik. PNS dalam 1 tahun itu punya gaji kan 13 bulan, gitu. Saya bukan PNS, jadi PNS 13 bulan bukan 12 ini, malah 13. THR 14, kan 12 tambah 1 ya, 13. Nah, niki masalahnya seperti itu. Ini haknya PNS itu apa setiap bulan? Apa sebenarnya gaji yang sudah dicanangkan setahun itu sudah menjadi miliknya? Ini jadi problem gitu kan. Kalau ini sudah jadi miliknya, cuma diberikan nyicil, ini kan ada kemungkinan dia memiliki 1 nisab, tapi masih dicicil. Tapi kalau kepemilikan itu nunggu diberikan, ini ya masalah di dalam kajian zakat profesi itu. Sebab yang ada dalam kajian zakat profesi ini seperti itu. Yang kedua, setelah itu tahu, baru ditatbikkan. Orang-orang yang berkemampuan di Indonesia ini oleh pemerintah diberi kewajiban untuk ngopeni yang tidak berkemampuan. Jadi dengan 7 juta ini kan bisa diatasnamakan dengan nama zakat. Dari kebijakan ini kan cara memandang kita itu harus pakai kaidah darul mafasid muqaddamun ala jalbil maso. Dari kebijakan ini mafsadahnya dengan maslahahnya ini lebih besar mana? Ini kalau kamu ngeritik kebijakan pemerintah. Jadi ketika dari keputusan pemerintah ini ternyata ada celah tidak mukhalafah syar'i. Dari sekian ini orang yang gajian 7 juta, ini banyak sekali yang punya aset, punya kekayaan melebihi 1 nisab. Iki agak dibidik kayak kewajiban zakat, wong model ini ki ora bakalan ngwae zakat. Kan ini.
Tapi dari kebijakan ini banyak korbannya juga yang asline 7 juta anak pitu ya ludes ini. Akhir tahun punya hutang. Nah ini kan masalah ini kan. Lah nek mung aturan pemerintah gak boleh gawe aturan kuwi khusus yang ini dikecualikan gak bisa. Aturan di Indonesia itu gak bisa. Nah, makanya seperti kenapa haddu zina itu nggak bisa diterapkan di Indonesia, ya masalahnya itu non muslim tidak itu nggak bisa di Indonesia, semuanya warga negara, sehingga sampean nggak bisa mengatakan Indonesia itu negara yang tidak syar'i karena tidak menerapkan haddul zina, sebab menerapkan itu nggak bisa di Indonesia, aturannya itu nggak bisa, misalnya seperti itu. Ini ya perlu jadi apa? Jadi pertimbangan. Jadi pertimbangan. Jadi tidak hanya mukhalafah li syar'i saja ini yang jadi acuan untuk membatalkan kebijakan ini. Coba ya kamu analisa sisi yang muafakohnya itu berapa persen ini. Nah, kalau kamu sudah punya data misalkan. Nah, ini baru bisa memutuskan ini salah karena data saya kebijakan ini 70% mukhalafah li syar'i. Nah, itu baru didengar oleh DPR. Nggih, niki wonten, Pak. Lah niki ngoten niku. Maksudnya saya ingin menambahkan sing kaitane kebijakan pemerintah. Itu seperti itu. Nah, itu tambahan jawabannya sampean golek sing kaitane zakat profesi itu seperti apa kok? Enek po gak modele sing kaya Indonesia ini di total 81 nisab dikei incrit-incrit 1 bulan entek terus panggah wajib zakat. Model ngono ada apa tidak? Nggih, ada, Pak. Nggih. Terus nanggapi bener. Setengah melih. Sing kula niku namung pengen nambah satu kasus mawon. Jika ada seorang pegawai itu dipecat di tengah perjalanan, itu kira-kira mendapat gaji full sampai ke-13 apa enggak? Jadi misal gini, pegawai tersebut itu bulan 1, bulan 2, bulan 3, bulan 4 dia itu dipecat. Itu mendapatkan gaji bulan 6 sampai ke-13 apa enggak? Atau padahal jika misal diandaikan dia itu andai mempunyai gaji yang penuh mencapai 1 nisab, tapi karena tengah-tengah itu dipecat, dia kan nanti pengaruh dalam hukum itu sendiri. Dalam realitanya itu bagaimana? Nek dipecat sudah selesai atau mendapatkan gaji penuh untuk sampai akhir tahun? Dikemauan. Sedikit ada pengembangan dari teman-teman, diharap untuk lebih kritis ya memahami kasus ini. Satu, kalau memang nanti tadi dimasukkan dalam konsep takjiluz zakat memang tidak dibenarkan awalnya karena tidak ada nisab dan juga di situ terdapat tasarruf qoblal qabdi. Itu memang poin yang paling kuat untuk tidak membenarkan. Cuman begini, ketika kita pahami realita yang ada di dalam pemerintah, sebenarnya ketetapan yang dibuat oleh pemerintah ini awalnya motifnya itu abstrak. Pemerintah itu nanti mau memberikan atas nama zakat sebenarnya ya kurang tepat. Tapi kalau nanti tidak di atas namakan zakat, akhirnya banyak miliarder-miliarder itu yang tidak tahu diri. Gitu. Sebenarnya motif dari pemerintah itu ingin menarik uang-uang yang ada di miliarder itu untuk ditasarufkan kepada para masakin dan fukoro. Awalnya itu dulu. Cuman gara-gara kebingungan ya akhirnya entah di atas namakan apapun, akhirnya pemerintah lebih mengatasnamakan zakat saja. Karena dogmanya lebih kena gitu. Tuntutan dari agamanya lebih kena. Nah, kasus demikian ini dari teman-teman itu
apakah nanti benar-benar tetap tidak membenarkan dari prosedur yang ada di dalam pemerintah ini atau memang tidak? Karena begini, dalam konsep zakat profesi itu banyak para ulama yang melegalkan, tapi mekanismenya, tandiran yang ada di dalam kitab salaf itu masih abstrak, masih belum jelas. Dari teman-teman kiranya apakah ada yang punya referensi ataupun pemikiran cemerlang untuk membedah zakat profesi yang diutarakan oleh Wahbah Zuhaili itu? Ya. Gimana? Langsung jawab nih, Man. Ya, silakan satu aja ini. Ya, gini pimpinan, ngapunten saderenge. Awal aturan, membuat zakat profesi sudah dikoordinasikan sama beberapa kementerian lewat MUI. Terus yang akhirnya gitu loh di MK. Secara konsep awal atas seterusnya, bahkan ada yang sampai itu sampai pajaknya 25%. Oke, kalau kita setuju lah. Kenapa? Menengah ke atas, menengah ke atas. Sabar dulu, niki kritisi tadi loh UU Cipta Kerja yang direvisi. Walhasil kalau yang disasar menengah ke atas kita setuju memang. Tapi kalau yang disasar atau kata Bapak Muswahe tadi nggak pandang bulu, artinya semuanya juga yang menengah ke bawah itu juga digencet, dikasih pajak, dikasih apa namanya atas nama zakat. Begini, ini bukan sesi judicial review ya, maksudnya bukan mengkritik pemerintah, bukan. Nah, saya hanya ingin meminta dari teman-teman itu coba ada nggak tandiran zakat profesi di dalam kitab salaf menggunakan konsep misalkan mal mustafad, tapi mal mustafadnya itu harus benar-benar utuh konsepnya yang ada di mazhab Hanbali. Nah itu loh, agar nanti kita tidak menyalahi apa yang telah ditentukan oleh Kemenag, Wahbah Zuhaili dan lain sebagainya. Karena mau tidak mau beliau-beliau semuanya juga membenarkan adanya zakat profesi gitu loh. Mekanismenya pun demikian gitu. Iya, kita setuju kalau menengah ke atas yang disasar. Ini menengah ke bawah gaji 2 juta 25%. Iya, maksudnya kalau itu mungkin menyakitkan loh, Tor. Ya, memang menyakitkan, tapi lebih kita fokuskan terhadap tandirannya tadi saja. Kira-kira ada enggak yang punya? Ya, ini Sidogiri, silakan. PHY. Sidogiri, coba. Jadi kami di sini ada sedikit pemikiran paduan dari namanya ibadah Islami yang saya padukan dengan dan si beromulisinya. Kami punya pemikiran ini masih ada celah untuk bisa diperbolehkan, tapi tetap catatannya nanti yang nyampe nisab, yang reskunya itu nyampe nisab. Oke. Pertama seperti ini, di kelanjutan yang di Fiqhul Islami itu kan ada wa yumkinu al qaulu biwujubi zakah fil mal al mustafad bi mujarradi qabdihi walau lam yamdi alaihi haul. Cek dari ibarat ini kan ada pendapat yang tidak harus nyampe haul. Oke. Kemudian ada mujarradi qabdihi. Itu ya apa namanya yang memperbolehkan mal mustafad yang nanti sebelum haul boleh untuk di apa namanya di wujubi zakah. Oke. Kan seperti itu. Ternyata gini, dalam pembahasan Rosku itu apa namanya tidak harus dikobat. Nah, tidak harus dikobat. Di dalam kitab nihayahnya itu ada pembahasan walau kana lahu juz'un min darin yujhalu qadruhu fa ba'a kullaha sahafi sihatihi ilang qol. Kemudian bi khilafi ma law ba'dara kullaha kullun muhtamilun la'alla tani aujahu wa fil bahri. Nah, ini dia. Wa fil bahri yasihu bai'u gullatihi minal waqfi idza 'arifaha walau qabla al-qabdi ka bai'i rizqil ajnadi. Jadi kalau ada seseorang yang memiliki gula di barang wakaf, kalau dia mengetahuinya, ini
sekalipun dia belum qabd maka boleh ditasarufkan, dijual, kan seperti itu. Nah, sama kasusnya adalah bai'i rozqil ajnad. Nah, dan diperjelas di dalam sibromulisinya, qauluhu idza arifaha ay bi ifraziha lahu au bi ilmihi bi qadriha bil juz'iyah. Jadi tahunya itu bisa dengan cara dua. Yang menyebabkan bolehnya tasarruf qoblal qabdi dalam bai'u gullah dan bai'u rozqil ajnad. Yang pertama adalah ifraz. Yang kedua adalah ilmun bi qadriha bil juz'iyah. Nah, kalau kita pahami di dalam fikih Islami, kenapa kok rozkun itu yang kasab itu dihukumi tidak boleh? Karena kan itu merupakan rentetan dari muqayyadun murtabitun biwadhifatin tabi'atin didaulah, kan seperti itu ya. Yang kemudian fayu'to al-muwazzaf rotiban syahrian, kan seperti itu. Yang diberi tugas itu diberikan rotiban syahrian ya, tertib. Nah, sehingga itu tidak ada kejelasan berapanya. Nah, maka kalau kita pahami itu tidak kebolehannya karena belum jelas apakah nyampe nisab atau tidak, seperti itu. Nah, kalau diibarati kalau kita lihat pemahaman tadi yang bi ilmin bi qadriha bil juz'iyah, sekarang itu kan rozkunya mengenai PNS itu sudah jelas ya. Ada yang jelas, semisal per bulan itu dapat semisal 10 juta semisalnya. Nah, ternyata dia ini kan sudah ilmun bil juz'iyah. Ya, oke. Nah, maka dia itu tidak perlu qabd. Ya, bagus. Itu satu poin. Kemudian poin karena lain, sudah dianggap ilmun, kok dia oleh pemerintah di total orang ini 1 tahun ini nyampe nisab. Ya. Nah, orang ini sudah sudah dipastikan nyampe nisab dan orangnya sudah tahu karena bisa bi ilmihi bi qadriha bil juz'iyah, maka ini kan sudah jadi miliknya PNS, kan seperti itu. Ya, mungkin kalau poin tasarruf qoblal qabdinya bisa kami tangkap dengan tandiran tadi. Bai'i gullah fil waqfi itu ya. Cuman poin lain yang berkaitan dengan takjiluz zakat, contoh dianya itu menzakati sebelum datangnya haul. Dan nisab atau zakat malul batin tadi itu loh. Ada nggak kira-kira yang melegalkan tapi? Ini mal mustafad itu kan di barat beliau wal muqarrar fil madzhab al-arba'ah annahu la zakata fil mal mustafad hatta yablugha nisaban wa yatima haulan, kan seperti itu ya. Awalnya harus nyampe nisab. Nah, ini sebagai saya jelaskan tadi, ini kan sudah nyampe nisab gitu loh. Dan juga sudah dimiliki oleh PNS-nya. Maksudnya ketidaksesuaian dengan mal mustafad itu bedanya itu kalau zakat profesi nyicil, kalau mal mustafad dadakan gitu loh. Bedanya itu. Ada nggak kira-kira mal mustafad tapi yang seperti zakat profesi, dia itu penghasilannya cicilan? Belum dikumpulkan kemudian langsung dikeluarkan gitu. Bantu. Makanya gini. Mungkin itu sedikit cukup ya. PR yang perlu dibenahi. Satu poin yang tadi kami terima bagus itu dari kitab An-Nihayah. Mau menambahkan? Lirboyo Induk, silahkan. Lirboyo Induk dulu. Fokus pada mal mustafad tapi yang takjil itu ya, kira-kira ada nggak? Saya request. Nggak ada, Ben. Begini, Pak. Nggak ada. Ini saya jawab nggak apa-apa ya? Terpaksa ini. Bukan menjawab sebenarnya. Iya, nggak boleh harusnya, Ben. Menambahkan. Kira-kira. Saya punya konsep yang ingin saya tawarkan. Kayaknya kok kalau kita mengatakan ini konsepnya masuk zakat itu sangat sulit. Maka saya mencoba ini pakai daf'u dururil maksum. Dalam konsep daf'u dururil maksum itu kan sebenarnya imam boleh menarik secara paksa orang yang memiliki sisa uang yang ia gunakan selama 1 tahun. Nah, kalau memang 7 juta itu sudah bisa dianggap bisa memenuhi kebutuhannya selama 1 tahun, artinya setiap bulan dia dapat 7 juta. Kemudian selama 1 tahun dia itu punya sisa dari kebutuhannya menafkahi istri dan lain sebagainya. Maka bisa kita loloskan
pada konsep daf'u durril maksum. Nah itu dijawab, bacakan langsung aja. Imam boleh menarik secara paksa uang atas nama daf'u durril maksum. Itu dulu langsung. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Su'ila rahimahullah. Ini Fatawi Kurdi. Idza ayana asultan ala bati ra'ayahu syai'an wal asanatin minad darahim wal hububi yasrifuha fil masalih hal yajuzu. Kemudian wa hal yajibu imtisalu amrihi fi dzalik? Al jawab. In adau dzalika anti binafsin la li khaufin wa haya'in sultan au ghairihi jaza. Wa illa fa huwa min aqli amwalinas bil batil. Bon, ilangkol niki masih Fatawi Kurdi. Iza alimta dzalik fa iradatu sarfil ma'khud minhum lil masalihi la yusayyiruhu halalan. Naam. In qasara al aghniya'u wa hum man indahum ziyadatun ala kifayati sanatin lahum wa limamunihim anil huquqi al wajibata alaihim jazalahu al ahdu minhum inda wujudil muqtadi. Nah, maksudnya seorang yang punya ziyadah selama 1 tahun gimana? Ya, Bun, saya sudah paham. Poin yang kedua ini coba dijawab. Pemerintah itu kan tadi ketika menerapkan sebuah peraturan tanpa tebang pilih. Oke, ketika memang nanti hal semacam itu sudah ditetapkan oleh pemerintah untuk PNS yang gajinya 10 juta ke atas masuk. Bagi yang di bawahnya itu gimana kira-kira? Ngeten. Niki saya sebenarnya punya ibarat. Ini boleh atau tidak dibaca? Soalnya ini nukilan dari Yusuf Qaradawi. Kalau nggak boleh saya nggak baca. Ya nggak usah. Ya udah. Ya nambahi takbir. Udah nggak ada berarti. Dari hadis. Ya wis. Tambahan udah hadis. Ya. Ben, Ada lagi. ini ada hadis Ben. Iya, hadis langsung ini. Hadis langsung. Hadis yang belum. Saya jelaskan Saya baca dulu. hadis doang. Ben. Yang belum coba. Saya lanjutkan dulu sebentar. Langsung ya. hadis Ben. Gini, sebenarnya dalam konsep Ya, zakat profesi itu sendiri, yang terkena kewajiban itu bahasanya adalah neto, artinya bersih. Jadi dikalkulasi selama 1 tahun itu kira-kira dia sisa berapa. Artinya ketika seperti tadi gajinya 80 juta, 100 juta, tapi anaknya 20, ya nggak bisa kena wajib zakat. Udah Ben, gantian Ben. Kamu diam, kalau Ya, beliau gantian, bicara gantian, turunkan Ben. mic-nya. Salaf nih. Bukiah. Udah. Nggih, gini langsung hadis Ben ya. Yang belum. AMC, coba. Bismillah. Yang belum, gantian. Kalau kami nggak memilah, dalam artian kalau memangnya itu konsep atau spirit awal dari ada ibadat atau masyaalihul umat, niku dipilah. Kalau semisalkan memang awalnya itu pemerintah memerintahkan, berarti ada ulama yang memahami ternyata indal itlak. Pertama itu berarti siapapun bagaimanapun keadaannya tetap wajib. Ternyata pemahaman tersebut dicoba dihamlu atau diarahkan ke arah yang lain oleh kitab Asyarwani, bahwa nanti kewajiban tersebut adalah orang-orang yang sudah memenuhi qadru kifayati. Kemudian nanti untuk untuk pemerintah untuk pemerintah sendiri, untuk langsung bacakan ibaratnya aja. Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu wa bahasa al-Isnawi anna kullama amarahum imam ingro ya bihi min nahwi shadaqatin au itkin yajibu ila akhir. Wa huwa al-mu'tamad faqad sarraha bidzalika ar-Rafi'i fi babi qitalil bughat wa ala hadza fal aujah annal mutawajjah alaihi wujubu shadaqati bil amri al-mazkur man yukhatibu bi zakatil fitri faman fadala anhu syai'un mimma yu'tabaru
Tsumma lazimahu atasadduqu anhu bi aqoli mutamawalin. Hada illam ya'ayyan lahu al-imamu qadron. Ayin. Oke, ngapunten. Biasa mawon, santai mawon. Ya, pun. Fa in ayyana dzalik ala kulli insanin fal ansab bi umumi kalamihim luzumu dzalikal qadri al muayyan lakin yadhharu taqyiduhu bima idza fadula dzalikal muayyan an kifayati umri Ya wis, pun saya sudah paham. Dapat saya simpulkan ya, cukup. Kami kembalikan ke moderator agar lebih mengefisienkan waktu. Sepakat kepada pengurus. Saya banyak. Cukup. Iki ditaruh mawon. Cukup. Malih buku ya. Ini lebih simpel mawon. Cukup. Poinnya tadi muter-muter di situ aja. Ya. Jadi pembahasan yang sudah kami ambil, kesimpulannya itu dari teman-teman yang pertama, kalau memang diatasnamakan zakat, semuanya sepakat tidak dikatakan sah. Cuman agar bisa membenarkan regulasi yang dibuat oleh pemerintah, ini terdapat beberapa tandiran. Yang pertama, tandirannya itu berawal dari daf'u doril maksum. Daf'u doril maksum itu nanti bagi si pemerintah diperbolehkan untuk menuntut para miliarder mengambil uang ketika memang di situ si miliardernya ini memang benar-benar sulit diatur, sulit diambil, sulit diajak kompromi untuk membayar kewajiban. Itu yang pertama. Akhirnya dengan adanya konsep daf'u doril maksum ini, bagi si pemerintah ini ya boleh-boleh saja mengambil secara paksa uang yang dimiliki oleh agniya ataupun mayasirul muslimin tersebut dalam rangka yaitu membiayai fukoro ataupun masakin. Untuk permasalahan tasarruf qoblal qobdinya itu nanti disamakan dengan bai'u ghullatil waqfi. Ketika memang nanti gulahnya itu sudah bisa diketahui, juga sudah diifros, di situ diperbolehkan untuk ditasarufkan langsung meskipun belum diambil atau belum dikobdu. Dengan dua tandiran itu kira-kira untuk membenarkan regulasi pemerintah meskipun tidak sah diatasnamakan sebagai zakat. Ya, jadi kita sudah fokus pada deskripsi masalah bahwa kasus kita itu atas nama zakat sebagaimana yang ada dalam soal, bukan mayasirul muslimin atau yang lainnya, itu urusan lain sehingga nggak perlu kita singgung gitu ya. Itu artinya kalau mau disinggung ya setelah konsep zakat ini selesai atau setelah jalsah nanti nggak apa-apa gitu ya, kita diskusi sendiri tidak masalah gitu. Oke. Dalam permasalahan kita, apakah ada ulama madzhab yang melegalkan praktek sebagaimana deskripsi dalam metode pengambilan zakat itu? Mal mustafat sekalipun itu mal mustafat, ya, yang boleh diambil dengan cara takjil, itu bukan tetap syaratnya harus sudah satu nisab dan milkun, ya, harus milki, ya. Ini tidak sama dengan Ra'ul Mauquf yang kalian bahas itu, karena itu walaupun belum dikobot tapi itu sudah dimiliki gitu loh. Dalam kasus kita ini belum dimiliki karena miliknya itu kan ketika sudah diterima gitu kan. Dalam permasalahan kita belum ada tasawur wujud milik dari gaji per bulan tadi itu. Yang kedua, gaji per bulan itu kan tinjauannya ini kan berarti langsung dipotong, padahal ada uang yang diterima oleh PNS tersebut yang digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Lah apakah ini nanti kebutuhan mal yang sudah dimakan itu tetap akan dikalkulasi sampai akhir tahun padahal malnya sudah nggak ada? Ini kan ya tidak bisa. Ini tetap berat itu gitu ya. Kemudian yang ketiga, bahwa hal-hal yang kita tadi sudah banyak disinggung juga, permasalahan gaji PNS sendiri di kementerian ini dianggap problematik di beberapa daerah, sehingga banyak daerah-daerah yang PNS sendiri itu berhak untuk menuntut
ketika tidak rela untuk dipotong 25 menuntut atas tuntutan pungli tadi itu. Maka betul yang disampaikan oleh Bapak Musyawarah tadi, aturan dalam pembuatan undang-undang itu harus merata, itu betul sekali. Dan ini menjadi problematik di beberapa daerah. Ada yang setuju dengan menetapkan 2,5% tadi itu, ada yang tidak setuju, gitu ya. Silahkan kalian bisa cek di beberapa itu problematik. Termasuk pihak pemerintah sendiri juga tidak setuju. Ada yang tidak setuju beberapa kementerian, termasuk Menteri Perpajakan, karena memang zakat ini musuh pajak gitu ya, mengurangi pendapatan pajak, PPh pajak itu ya, otomatis itu dengan diadakannya pajak zakat 2,5% tadi ini. Sehingga kita sudah mengecek beberapa konsep kita dalam sudah tepatkah langkah pemerintah dalam mekanisme pemotongan gaji seperti dalam deskripsi di atas. Ini tidak tepat, ya, tidak tepat karena mengatasnamakan zakat tersebut ya. Satu, karena pemotongan zakat tersebut 2,5% tersebut itu satu belum mencapai nisab, ya. Mal mustafatnya itu belum mencapai nisab. Yang kedua, bahkan hartanya itu juga belum dimiliki oleh PNS itu karena belum diterima, gitu ya, belum dimiliki, gitu ya. Nah, oke. Ya, dalam kalian kita kan tahu ijarah itu bisa memiliki ujrah itu ketika bagaimana? Ijarah. Ini tidak sama dengan Raul Mauquf yang kamu baca tadi itu. Itu jelas sudah miliknya Mauquf Allah itu. Oke. Niki. Oke, ya nggak sepakat silakan. Niki kula. Oke. Silakan. Mengenai apa namanya? Al-Falah dan Sidogiri nggak apa-apa. Non sewu, kami ingin menawarkan konsep kasus kita bisa sah lewat jalur zakat. Pertama, gaji PNS itu statusnya adalah jamikiyah, bukan ijarah, bukan ju'alah, yang sifatnya muawadoh sehingga istihqaq ketika qobd. Itu yang pertama, saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa majarat bil adah min ja'li jamikiyatin ala dzalik falaisa min babil ijarah wa innama huwa min babil irzak wal ihsan wal musamahah. Yang pertama niku. Kemudian dalam kasus kita itu yang diberikan oleh pemerintah itu ternyata ada yang menyatakan bahwa pemberian pemerintah atau gaji tersebut itu atas nama zaman yang akan datang. Ngeten bahasa ngeten niki teng Hawil Kabir. Bismillahirrahmanirrahim. Fa in qila afayakunul ato lima madominal muddah au lima yustaqbalu minha. Niki yang menarik. Ada tiga qaul. Yang pertama niku 5 mado. Kemudian yang kedua niku 5 yustaqbal. Yang ketiga qila laisa huwa 5 mado wala 5 yustaqbal. Gini loh ya, kita itu sehingga saya nggak bisa paham itu ibarat kamu. Sudah gini ya, oke, kita permasalahan murtazikoh, arzak yang diberikan pemerintah kepada dalam ibarat kamu sendiri itu disebutkan istihqaqnya itu ba'dal qabdi. Dalam kasus kita ini sama sekali belum ada penyerahan gaji. Ada niki saya bacakan satu furuk yang kamu baca itu loh, sore sekali itu. Saya bacakan satu furuk ini ada kasus. Berarti kamu sepakat bahwa sebentar. Enggak, kita gini loh ya, kalau kita diskusi. Coba kita bandingkan dengan Mas, diskusi itu kita runtut. Ibarat satu ditawarkan masuk, ndak skip. Baru ketika kamu sudah mengakui itu ndak masuk, baru tawarkan ibarat lain. Tapi teman-teman kamu menunggu gitu loh maksudnya. Ada di sini ada sebuah furuk bahwa ketika salah satu murtazakoh itu mati, nikun make murtazikoh gitu ya. Kalau bisa dua artinya ya, diberi rizki atau yang berhak mendapatkan rizki, terserah. Faedahnya loh. Oke. Gewon derek jenengan murtazikoh itu kan ketika mati niku mangke pemberian yang nanti berhak untuk diberikan, sebenarnya berhak untuk diberikan tapi kok belum diberikan, niku tetap harus diberikan kepada ahli waris. Nah niki menunjukkan bahwa sebenarnya murtazikoh tersebut itu sudah
Gini loh ya. memiliki atau yang akan diberikan. Iya. Gini loh ya. Beda dalam permasalahan ibarat kamu. Pemerintah memang boleh menggaji pegawai untuk kinerjanya yang akan datang. Itu memang boleh. Tapi itu kan tidak dalam undang-undang kita itu. Yang kita bahas sekarang tidak seperti itu. Atau permasalahan ahli waris, tunjangan kematian, itu memang ada. Bukan tunjangan ini atau yang sebenarnya mau seharusnya akan ibarat kamu coba dibaca ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Bon, kalau usah dilanjut, saya paham. Artinya imam itu boleh menggaji untuk kinerja yang akan datang sekarang atau yang lalu. Tapi praktek kita nggak demikian. Ngeten, lah PNS niku setiap bulan harus ada laporan kinerjanya nggih, bahwa dia sudah masuk kerja per bulan. Lah baru nanti dia berhak untuk gaji bulan itu. Jadi pemerintah niku gajinya bulan depan belum diistiqoq oleh di undang-undang kita loh. Saya nggak bahas kitab. Sampean harus kontekskan, takbir sampean nggak pas tak tinggal undang-undang pemerintah kita. Pemerintah kita PNS itu nggak punya hak untuk bulan tahun depan, gaji bulan berikutnya belum hak. Dia itu berhak kalau sudah kerja bulan itu. Laporan pertanggungjawaban per bulannya ada. Jadi nggak pas nggih. Artinya apa? Artinya ya belum milku saja, belum milku untuk gaji-gaji berikutnya. Ya kalau demikian kan berarti rumusannya sudah selesai. Artinya belum ada celah, ada pengarian itu dipastikan 1 nisab meskipun gajinya sampai 7 juta per bulan. Karena bulan berikutnya itu di undang-undang kita belum dimiliki oleh PNS. Nggih. Saya kira nggih dereng tepat. Jadi seperti yang tadi secara konsep belum ada yang membenarkan nggih. Karena belum sesuai undang-undang kita PNS belum mempunyai hak gaji bulan berikutnya, akhirnya tidak dikatakan dia sudah 1 nisab. Nanti saya kira niki. Ngapunten niki. Terkait anu yang Ustaz. Niki sekedap tak. Mungkin kula nambah sekedhik nggih. Terkait dengan pemotongan ini. Kalau misalkan kita arahkan kepada zakat profesi tadi tidak ada yang masuk nggih. Apakah tidak ada celah lain? Misalkan di sini karena di dalam perjanjian atau fakta integritas seorang PNS itu dicantumkan di dalam deskripsi tadi itu ada perjanjian di mana itu harus ada pemotongan 2,5% dari gaji yang diterima. Nggih, nggih deskripsi ngoten wae nggih. Artinya ketika ini nanti tidak bisa diatasnamakan zakat ataukah bisa dinamakan infak, di mana infaknya nanti atas perintah imam. Nah, mungkin yang jadi permasalahan tadi itu qoblal qabdinya ini. Nah, ketika seorang PNS sudah menandatangani fakta integritas dan perjanjian sepakat dengan adanya pemotongan tersebut, ini apakah belum bisa dijadikan sebagai tarodi, istilahnya tarodi dari harta yang harus diberikan kepada pemerintah. Artinya kita tidak melepaskan dari status PNS itu wajib zakat apa tidak? Sebelumnya ngaten nggih, kula criyos mawon terkait aturan niki. Saya dulu pernah menghadiri acara majelis bupati di Trenggalek, Pak Arifin, itu beliau menerapkan di daerah Trenggalek 2,5% pajak dan dipanggil oleh KPK karena dianggap itu sebagai tuduhan pungli. Ya untungnya uang itu gak masuk ke kantong pribadi, masuk ke Basnas sehingga dia lolos. Tapi ala kulihal setelah saya cek, memang secara peraturan presiden itu hanya imbauan untuk optimalisasi pengelolaan zakat untuk Basnas. Adapun undang-undang tertulis mewajibkan tidak ada. Bahkan yang ada larangan mewajibkan untuk Pemkot. Nah, jadi untuk supaya tahu kita konteksnya begitu ya, bahwa ternyata ini pro kontra sekali di Kendari, di Trenggalek malah mau dipanggil KPK gara-gara menetapkan 2% ini, 2,5%. Sehingga terkait soal saya kira kita tidak harus membenarkan, tapi yang jelas ini maslahat atau tidak, seperti yang diarahkan oleh beliau tadi. Setelah kita tahu konsepnya bahwa ini tidak sesuai,
apa harus kita carikan solusi supaya tetap bisa diwajibkan. Nah ini monggo nanti kalau saya melihat konteks dalam undang-undang ini ternyata ini justru kementerian pun masih pro kontra, ini diwajibkan boleh apa itu maslahat atau tidak. Dan ternyata menurut Mahkamah Konstitusi PNS boleh mengajukan ke apa itu ketika diatur oleh Pemkot boleh mengajukan ke pihak MK menggugat bahwa undang-undang Pemkot ini tidak sesuai, jadi nggak boleh mewajibkan. Ya monggo, ini saya cuma nambahin kasus konteksnya begitu, jadi tidak harus apa. Oke. Ini coba ini yang UU Cipta Kerja sore ya. Nah, begini, ini kan saya tadi kan minta tolong ke sampean, ternyata ibaratnya panggah, gak tambah. Sehingga untuk menjawab permasalahan ini akhirnya kita harus memakai murni konsep apa? Mal al mustafad. Yang memakai konsep itu berarti PNS yang berkewajiban zakat profesi itu adalah ketika dia mempunyai deposito 1 nisab dan apa di akhir tahun ya, mempunyai deposito di akhir tahun ada 1 nisab. Yang jelas begitu. Ketika di akhir tahun itu tidak mencapai 1 nisab, tidak punya uang, bukan tulisan, punya uang fakta untuk dari nisab, ini tidak ada satupun ulama yang mengatakan itu berkewajiban zakat profesi. Jadi zakat profesi kan ketika menerima langsung 1 nisab, 7 juta tambah deposito yang di rumah, yang di bank. Misalnya di ini ada 95 juta, tambah 7 juta, berarti kan ada 1 nisab. Makanya jangan ini langsung kamu salahkan. Jadi salahnya itu harus jelas. Tidak salahnya juga undang-undang ini kan kalau kita pandang PNS yang masih kasihan itu ya salah. Tapi berapa persen yang seperti ini? Berapa persen yang sangat kaya ini? Sama lihat yang sangat kaya. Maka undang-undang ini kan masih bermasalah ketika ditatbikkan untuk PNS yang ternyata tidak punya uang 1 nisab. Kan ngoten toh? Tidak punya uang 1 nisab. Untuk yang sudah punya uang 1 nisab, maka undang-undang ini sesuai syariat. Koyok jawabannya pajak. Bagian hukum pajak tidak sah. Sampai gak iso urip nang Indonesia. Kalau pajak itu mbok anggap salah. Karena ketergantungan negara kita kepada pajak itu gak tanggung-tanggung 82%. Wina mbok karom nih, sampean arepe budal mondok lek gak iso. Lah piye dalan iki gak mungkin enek. Bis sepur gak mungkin liwat. Karena pada 82% kamu haramkan. Itu sangat bayangkan. Ketika dulu ada apa pencerahan kaitannya apa pajak di PWNU dari Dinas Perpajakan di Lirboyo sana, akhirnya ya semua pengurus LBM PWNU ya tercengang. Berarti ya benar bugiyah itu. Akhirnya kita mengarahkan kepada masyarakat ini gak sah gegeri hukum pajak halal wa haram. Sebab kamu menghindar itu gak bisa. Itu kalau pajak nih, menghindar gak bisa. Tapi kalau perda ini masih bisa diusahakan untuk menghindar. Nah, ini kudune kan bagaimana ketika kita itu harus membayar. Ini gak sia-sia, akhirnya kan begitu kan. Kelanjutannya kan seperti itu. Tapi ini bukan ranah fikih, ini bukan ranah fikih. Yang jelas ini bukan ranah fikih. Tapi ranah untuk menyelamatkan umat bagaimana dia menunaikan sesuatu yang sebenarnya bukan kewajiban tapi oleh nilai kewajiban.
Misalnya begini, asli nih Pak, zakat ini kan nggak wajib. Tapi kalau kita melihat sesuatu yang sunnah kamu yakini wajib, itu menjadikan batal apa enggak? Menjadikan sah apa tidak sah? Pak enggak sah kan? Nah, kan begitu. Ini sing kaitannya keabsahan itu kan. Keabsahan tasarrufnya ini. Dia meyakini ini kewajiban padahal belum wajib. Idza i'taqada ma yusannu fa huwa wajibun hal yasihu amaluhu yasu. Beda dengan bab siwak laula an asuko ala umat Pak. Laula an asuko Pak. Niku asale kate wajib tapi Kanjeng Nabi lauan asuko mboten tega kali umate. Dalam ibadah awake dhewe Siwak nglakoni ibadah siwak sunnah. ibadah Pak. Dalam melakukan ibadah sunnah, kita itu melakukan, kita yakini ini wajib semua. Ini kita dadene apa? Wong awam ini kan gak ngerti toh. Ini kaitannya orang awam. Lah, kalau kita berbicara fikih murni, aturan ini titik salahnya adalah dalam kalkulasi nisab. Nah, ini harus diperjelas. Kalkulasi nisab itu bukan hanya hitungan di akhir tahun dapat apa omset berapa, tapi real dapat uang berapa itu harus kita jelaskan. Jadi kelemahan dari aturan itu dari sisi itunya. Ketika andai kata orang itu punya gaji sekian, punya uang yang satu nisab, maka ini juga tidak salah. Nah, saya ini ketika jawab pajaknya ulama kita itu sangat santun sekali kan, khusus yang tidak apa, orang-orang yang tidak mampu. Nah ini yang memang sebenarnya tidak terkena beban pajak menurut syariat Islam. Orang-orang yang tidak mempunyai harta satu nisab di akhir tahun secara fakta dan ketika menerima gaji juga tidak punya aset uang, ya punya uang tunai satu nisab, ini tidak terkena beban wajib zakat. Sehingga dalam kasus ini dia boleh sebenarnya hanya taat dohiron. Narasinya harus seperti itu. Ini kalau kita bernarasi Nahdlatul Ulama. Tapi kalau kita bernarasi ekstrim, ya undang-undang ini salah. Harus diamandemen. Nah, bagaimana suara kita itu bisa didengar? Itu tidak cukup sama ngomong ini salah, ini harus ada fakta. Dampak dari undang-undang ini, datanya PNS dari sekian ini yang berdampak itu ternyata 70%. Nah, laporkan ke KPK, laporkan ke, nah ini bisa nanti untuk mengamandemen ini. Itu kaitannya. Biar kita itu dalam membahas kebijakan, aku paling gak seneng istilah membahas pemerintah ini bahasanya kebijakan ini salah apa benar. Kebijakan ini sebenarnya sudah sesuai dengan apa? Syariat atau belum. Lah kita tinggal ketidaksesuainya dari sisi apa? Karena kebijakan ini gak mesti salah loh ini. Wong pajak saja itu ada yang benar kan. Banyak yang benar kan. Cuma segelintir orang yang salah. Nah ini kan ini harus begitu tuh bahasanya biar dibahasakan seperti itu bahasanya. Terus ketiga, kalau kita melihat ini sisi masyarakatnya lagi ini kebijakan ini. Petani, saya ini di rumah bertani. Kalau tanamnya jagung, itu satu nisabnya 9 kuintal. Sekarang harga jagung itu cuma 4.600. Dengan aneh gur 3.000 berapa? Enggak sampai 4.000. Itu enggak ada 5 juta. Menunggu 4 bulan. Wajib 10%. Lah kenapa PNS setiap bulan 7 juta hanya 2,5%? Bengok-bengok. Bicara malaikat sampean, gapui malaikat sampean. Lah sak wulan 7,5 juta sampean. Petani 5 juta 4 bulan, bayangkan. Saya yakin orang tua sampean dari anak pesantren banyak yang bertani. Nah ini. Nah, yang anaknya pegawai biasanya jarang. Biasanya rapatek gelem nang pondok. Nah, niki ngoten niku. Nak didelok seperti itu kebijakan ini masyarakat apa tidak?
Kalau tidak dari cuma namanya itu yang jadi masalah. Namanya itu problem. Fihi man la yusama muzaki wa fihi man yusama muzaki. Kan nonton toh. Dari kebijakan ini enek sing betul dia itu muzaki, dari sini ini betul bukan muzaki. Nah, iki nak didelok ombo iki. Kowe gung delokne keputusan ini untuk Indonesia. Wis ora nutut neh malahan, gak nutut neh. Ini apakah masyarakat dan tidaknya ini jelas kita enggak akan mampu. Nah, makanya kalau kita telaah dari zakatnya yang bisa kita bidik hanya itu. Jadi kelemahan dari undang-undang ini adalah dalam kalkulasi nisab. Nah, sehingga ini tidak bisa dibenarkan kalau kalkulasinya demikian kecuali orangnya itu punya deposito yang ada satu nisab. Sehingga ketika ada deposito yang satu nisab ya kalkulasi ini ya tetap dibenarkan. Dan ini manfaatnya luar biasa ini Basnas ini dapat ini luar biasa sehingga jabatan Basnas sekarang jadi incaran pegawai pensiunan. Ini rahasia umum nih ya. Jadi incaran pegawai pensiunan. Ya, jadi seperti itu. Karena asetnya luar biasa miliaran. Di Nganjuk saja itu 2 miliar berapa itu Basnas ini. Itu padahal Nganjuk gak apa-apa ya. Itu seperti itu. Nah ini rumusannya monggo semen tata itu sudah benar. Jadi kalian ngomong tidak salah itu benar, tapi salahnya saya dudukkan. Jadi tidak semuanya salah. Ini gawat nih. Sampai iso dulu Indonesia malah salah kok. Gara-gara tidak menerapkan potong tangan, gara-gara Pancasila ini gawat nih nanti. Nah itu gawat. Nah, makanya harus tahu titik apa salahnya itu di situ. Jadi iki aslinya kudu direvisi undang-undang ini. Undang ini harus diamandemen bisa meminimalkan yang bukan muzaki biar tidak terkena beban zakat. Dengan ini masih banyak orang yang cara bahasanya undang-undang ini perlu diamandemen karena apa? Masih banyak pelaku yang bukan muzaki terkena beban zakat dikarenakan dalam perhitungan nisabnya ini bermasalah. Nah, karena ini kan sakit seperti itu. Ngapunten. Niku nek umpami bahasane zakat lafdzon secara maknan nggih infak. Dasuti. Baik, dapat kami simpulkan untuk pertanyaan nomor 2 sub A, sudah tepatkah langkah pemerintah dalam mekanisme pemotongan gaji atas nama zakat seperti dalam deskripsi di atas? Jawabannya pertama tidak tepat awalnya karena satu belum mencapai satu nisab, terus yang kedua belum ada kepemilikan. Cuman mekanisme pemotongan zakat deskripsi di atas ini bisa dikatakan tepat kepada para PNS yang memiliki deposito satu nisab dan di akhir tahun pun ada satu nisab lain. Jadi mekanisme pemotongan zakat di atas itu tepat
bagi para miliarder atau kayak Hotman Paris begitulah, tidak tepat bagi para PNS honorer. Nah, dari sini bagi para PNS honorer, sebagian informasi dari Perumus dapat atau diperbolehkan untuk mengajukan surat gugat ketidakterimaannya ditariki zakat atas nama profesi jika memang dia itu tidak memiliki kuasa atau tidak memiliki uang yang 1 nisab pada waktu itu juga. Maka nanti bagi para guru honorer seperti tadi delegasi dari Widayatul Hidayah, nah itu sampean silahkan nanti bisa menuntut ke KPK atau sesamanya jika memang nanti dari sampean itu dituntut untuk membayar zakat. Karena mekanisme pemotongan zakat ini hanya dilegalkan secara syariat bagi para miliarder yang memiliki deposito 1 nisab dan di akhir tahun pun memiliki 1 nisab lain. Gitu. Mungkin dari kami kurang lebihnya mohon maaf, untuk sub B dicukupkan. Saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menginjak acara yang selanjutnya, yakni sambutan dan kesan pesan atas nama delegasi, yang mana dalam hal ini akan disampaikan oleh Pondok Pesantren Induk Lirboyo. Kepada yang bersangkutan, waktu dan tempat kami aturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil ahad, al-fardis somad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Muhammadin an-nabi fil jagad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil ma'ad. Amma ba'd. Hadratal muhtaramin ingkang kaula hormati, Dewan Pengasuh dan juga Mushoheh, wabil khusus dumateng panjenenganipun Romo Yai Ali Hidir selaku pengasuh Pondok Pesantren Mambaul Ma'arif, dan juga kepada Dewan Mushoheh yang lain, terusus Romo Yai Tohari Muslim, Romo Yai Soleh, dan juga saya yang mengajari Wamek, beliau Romo Yai Hizbullah, dan juga kepada Dewan Perumus, wabil khusus dumateng panjenengan nipun Agus Haji Fayumi, dan juga
Dewan Perumus yang lain yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu tanpa mengurangi hormat dan takdim kami kepada beliau semua. Dan tidak lupa terutama kepada panitia BMK kelima di BPA Najah ini yang semoga selalu diberi semangat dalam berkhidmah. Saya jujur ini pertama kali sambutan saat delegasi, jadi agak bingung mau ngomong apa. Cuman yang saya tahu inti dari sambutan itu kan, satu, minta maaf, nomor dua, mengucapkan terima kasih. Ya mungkin itu untuk isqatul wujubnya nanti begitu. Kemudian agar lebih afdol mungkin nanti ada sedikit istifadah lah. Pertama untuk isqatul wujub, khususnya kami dari delegasi Pondok Pesantren Lirboyo juga sekaligus mungkin mewakili isi hati teman-teman delegasi dari pondok lain, ingin meminta maaf khususnya kepada panitia Bapak Abdullah Salam dan kawan-kawan. Minta maaf kalau mungkin selama kami berkunjung ziarah ke sini ini merepotkan panitia sekali. Bahkan tadi teman saya itu numpahin kopi segala, dan ya gitulah, sampai numpahin kopi terus tanya ini tanya itu, mungkin merepotkan sekali lah. Datang terlalu pagi, saatnya orang tidur, kita registrasi oprak-oprak, panitianya ada yang tidur. Ya gitulah, ngerepotin pokoknya. Kemudian mungkin itu secercah rasa minta maaf yang bisa kami utarakan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kemudian terima kasih sekali kepada panitia khususnya yang sangat memberikan kesan sekali bagi kami, karena selama pengalaman aja ya, selama pengalaman saya berbahasa masail, mungkin delegasi keluar baru 3 kali, karena saya masih orang baru dalam bahasa masail. 3 kali delegasi keluar itu panitia yang memberikan fasilitas dan juga pelayanan terbaik itu menurut saya itu ya ada di Pondok Mambaul Arif Denanyar Jombang ini. Karena apa? Karena di sini itu serasa dimuliakan sekali. Terutama itu terkait kebersihan. Habis jalsah ulah pewanas, masuk ruangan itu kalau kita hawanya panas kok berantakan, itu kan tambah panas. Masuk ruangan udah tertata rapi. Mungkin itu applause lah bagi panitia. Tepuk tangan lagi dong. Udah bersih. Dan saat panas-panas demikian, pikiran pertama kali itu mandi. Tapi mau mandi, trilinya datang. Nah, ini kalau di Pondok Lirboyo itu kalau nggak salah harganya kalau nggak 5.000 6.000. Kalau di sini gratis. Nah, kapan lagi minum trili gratis kan ya? 5.000 6.000 itu kalau santri ya. Namanya juga santri. Mending makan 1 porsi lah ya. Itu udah dapat teh Rio 1.
kan nggak dapat Rili, dapatnya Teh Rio. Akhirnya nggak jadi mandi, jadinya minum es dulu. Masya Allah, tepuk tangan lagi untuk panitia. Udah ini dipuji-puji terus nanti melangit. Tapi tadi sempat saya itu kaget. Kenapa? Ini agak unik karena tadi saya berangkat segini itu nggak pakai anduk, beli anduk yang kecil harganya 20.000. Pas saya pulang jalsah ternyata ada di bawah, ditaruh di bawah dispenser, dibuat lemek kalau ada yang tumpah. Waduh, akhirnya tapi untungnya masih bersih karena tadi yang pertama kali naik ke atas itu saya, jadi konangan aku sih tak jiko gak sing ngerti. Nah, nek sing ngerti paling gak tak jiko, izin. Ya mungkin itu kesan lah ya, kesan. Sangat berkesan sekali di Pondok Pesantren Mambaul Ma'arif di Nanyar Jombang pada kesempatan delegasi pada hari ini. Dan sedikit cerita, ini semoga nanti jadi nikmah yang tertahaduskan. 2 minggu sebelum mendapat undangan dari LBM Pondok Pesantren Lirboyo, ini saya nggak tahu pagi-pagi itu pas mau tidur ini menjemin mata itu tiba-tiba waqa'a fi qalbi syai'un, enek kerentek. Apa ya kerentek itu apa? Ada kerenteknya itu nanti saya akhir tahun liburan mau minta dawuh-dawuh ke Jombang ke tempatnya Yai Ali Hidir, dan ternyata belum sampai akhir tahun mungkin kerentek yang baik itu didengar oleh, mungkin ada malaikat lewat terus disampaikan ke pangeran. Akhirnya tibalah saya di sini. Itu sedikit cerita. Jadi saya 3 kali basuh keluar itu niat ngaji cuman ke sini. Selain itu saya niatnya jadal. Bener itu, niat ngaji cuman ke sini. Karena setiap kali, karena masih muda ya, setiap kali mau basuh itu niatnya yang jelek-jelek. Pokoknya saya nanti harus ngomong, harus menang, harus viral dan lain-lain lah. Pokoknya niat-niatnya itu ya, tapi barokahnya Pondok Mambaul Ma'arif di Nanyar Jombang, hati saya bisa tergerak ke dalam kebaikan. Masya Allah. Ya semoga majelis kita pada hari ini dari pagi sampai sore ini menjadi majelis yang membawakan kita yang dihitung sebagai asbabul futuh bagi kita semua. Semoga barokah dan manfaat ilmu-ilmu beliau-beliau semua yang ada di depan ini terutama bisa bermanfaat bagi kita. Zidna khairah al khairah fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Mungkin saya udah bingung mau ngomong apa. Jadi ya saya udah bingung mau ngomong apa. Cukup mungkin sekian. Kalau diminta sambutan kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul qaul ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada perwakilan dari Pondok Pesantren Indul Lirboyo dihaturkan terima kasih. Menginjak acara yang selanjutnya yakni pembacaan hasil musyawarah kubro, yang mana hal ini akan disampaikan oleh Bapak Ishanuddin Ishak. Kepada beliau tanpa mengurangi rasa hormat kami haturkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang kami muliakan segenap masyayikh Pondok Pesantren Darun Najah niki ya. Beliau Romo Kiai Haji Ali Khidir dan juga para mushokhah Basul Masail Romo Yai Tohari dan segenap mushokhah dan permus yang tidak kami sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat, dan juga kepada teman-teman sekalian yang kami hormati. Langsung saja kami di sini akan membacakan hasil Basul Masail pada hari ini ya. Untuk soal pertama, sound keras meresahkan ini ya. Pertanyaan, bagaimana hukum menggunakan sound system yang sangat keras dalam sebuah acara, baik yang bersifat kolektif seperti sholawatan dan parade sound hurek, atau yang bersifat pribadi seperti walimah yang dapat mengganggu warga sekitar sebagaimana deskripsi di atas? Jawaban, penggunaan sound hurek yang melampaui batas kewajaran dan pada umumnya dapat menimbulkan bahaya kepada orang lain, hukumnya haram. Sedangkan penggunaan sound system yang diperbolehkan harus memenuhi syarat sebagaimana berikut. Yang pertama, sesuai kebiasaan yang berlaku. Yang kedua, tidak menimbulkan doror atau idak yang tidak ditolerir secara adat. Dan yang ketiga, sesuai dengan aturan pemerintah. Kemudian untuk yang B, bagaimana hukum iuran untuk acara tersebut sebagaimana deskripsi di atas? Jawabannya, hukumnya diharamkan jika ada dugaan kuat bahwa uang tersebut akan dialokasikan untuk mengadakan sound horek yang diharamkan. Kemudian pertanyaan kedua, polemik pemotongan gaji atas nama zakat. Pertanyaan, sudah tepatkah langkah pemerintah dalam mekanisme pemotongan gaji seperti dalam deskripsi di atas? Rumusan jawaban, penarikan atas nama zakat tersebut tidak dapat dibenarkan jika diterapkan ke seluruh PNS. Satu, karena zakat 2,5% belum mencapai nisab. Yang kedua, gaji yang dipotong belum diterima oleh pegawai. Namun mekanisme pemotongan zakat yang tepat itu ya, sebagaimana dalam deskripsi itu bisa dilegalkan, dapat dibenarkan jika hanya dibebankan pada orang yang telah berkewajiban zakat seperti PNS yang memiliki deposito yang mencapai nisab itu ya. Mungkin itu yang kami sampaikan. Semoga bermanfaat dari kami. Akhiru qouli hadza alaihi tawakkalna wa ilaihi masir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Isharuddin Ishak dihaturkan terima kasih. Sambutan yang selanjutnya yakni sambutan dari Khatibul Ma'had, yakni Romo Kiai Haji Ahmad Ali Khidir. Kepada beliau tanpa mengurangi rasa hormat, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq wan nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Amma ba'du. Para hadirin sedanten wabil khusus para musakhih, para perumus, alhamdulillah wonten sesepuh NU Jombang, wonten Kiai Soleh, wonten saking Nganjuk Kiai Tohari, Kiai Hizbullah, wonten saking Mojokerto Kiai Gofar, wonten saking Denanyar Kiai Mujazun, Ustadz Uje,
tapi bukan Ustadz Uce yang Ustadz Uce, Kiai Uce dan para perumus saking Ustadz Utat saking Lirboyo sedanten, matur nuwun sedanten, tasyarrufna bihudurikum dan juga kepada jenengan sedanten pada tamu undangan. Kami juga tasyarruf bihudurikum. Terus terang tadi sambutan dari perwakilan peserta katanya fi qalbihi syai'un. Kata Kiai Hizbullah, sing penting bukan fi aklihi syai'un. Alhamdulillah, saya juga fi qalbi syai'un. Saya berharap rawe panjenengan sedanten para ulama, jenengan sedanten ulama nggih. Nek cara Imam Syaroni dalam Fadlut Tahaddus bin Ni'mah alal Itlaq, itu sebenarnya kita dalam rangka syukur itu berhak merasa ulama, karena setidaknya kita bisa wudhu dengan syar'an, itu sudah ulama dalam bab wudhu. Jadi jenengan mesti ulama sedanten nih. Mugi-mugi berkahi pondok ini zahiran wa batinan ila yaumil qiyamah. Matur sun sangat tidak bisa memberikan apa-apa, dan tadi ada sing anduk, katanya anduk beli terus dibuat kebersihan, ya mohon maaf nanti kalau panitianya tolong diganti Pak ya. Yon ngapunten saestu ya, yaitu di luar kendali, harap maklum. Terakhir kalau pengen cerita titik, karena ini di Pondok Dinanyar yang ditaksis oleh orang yang terkenal al-alamah Bayi Bisri Sansuri. Saya juga di sini itu naturalisasi. Jadi saya hadir di sini itu baru berapa tahun, sejak 2014. Tapi saya menangi sedikit, ada Kiai Aziz sebelah ini, pondok sebelah, Kiai Aziz Masuri. Dulu sempat sering ketemu beberapa kali lah, yang tidak sering banget. Karena ada kecocokan, beliau senang dengan saya juga senang dengan beliau, karena orang alim saya senang tabarukan ilmunya, cari ilmunya. Terus ada beberapa, terutama cerita-cerita beliau menangi masa-masa saya. Dari zaman Mbah Bisri, Mbah Makhrus, bagaimana beliau-beliau itu berbasul masail dan lain-lain. Di antara kesan Yai Aziz itu yang pernah disampaikan, itu saya ingat Mbah Yai Bisri itu Rois Am, satu-satunya Rois Am sing menurut Mbah Yai Aziz Masuri ini itu yang kalau acara bahsu itu ditandangi dewe, dimoderatori dewe. Kalau ada khilaf, oh ini kalau muktamadnya ini, yang mukobilnya ini geger, Mbah Bisri bilang, ya udah yang muktamad Al-Fatihah, begitu saja. Jadi saking engkresnya Mbah Bisri. Jadi beliau itu turun tangan langsung sebagai moderator plus mentasheh, gak tanggung-tanggung. Ya karena beliau yang begitu, ya tidak ada yang berani. Itulah kiai-kiai kita. Saya juga pernah waktu di Lirboyo. Saya kan sebenarnya bukan aktivis bahsu, saya lebih tepat mungkin pengamat aktivis bahsu. Waktu saya sowan di Mbah Yedim Yati Rois, tasheh minta surat pengantar buku haji LBM Lirboyo. Saya bersama teman saya itu yang dari Nganjuk ini, sahabatnya ini beliau, yang terkenal dengan PKS karena namanya Pak Kaji Sopi, terkenalnya PKS begitu. Beliau orang yang masya Allah. Saya sowan ke beberapa kiai. Waktu Mbah Yedim Yati Rois itu diceritain begini. Beliau pernah debatan 3 orang bintangnya Jawa Tengah saat itu, Mbah Yedim Yati Rois, Mbah Yai Sahal sama Mbah Maimun Zubair dalam satu majelis. Masing-masing punya pendapat sendiri-sendiri. Wah ini masya Allah. Ya tidak usah diceritakan karena saya juga lupa ceritanya debatnya seperti apa. Yang jelas ini untuk menunjukkan bahwa masalah kita itu seperti itu. Masalah kita itu seperti itu. Kalau masalahnya apa saya lupa. Yang jelas beliau bercerita bahwa khilafnya itu begini. Ada masalah, saya lupa masalah apa. Ada masalah sing Mbah Dim itu bersikukuh pakai kaidah-kaidah di fikih itu, yang disampaikan, difatwatkan itu kalau ada khilaf antara Ibnu Hajar Ar-Romli, kalau ada kalau ada An-Nawawi dengan Ar-Rafi'i, maka pakai yang itu, tidak mau ngotot pakai yang itu. Kalau ada muktamad dengan yang muqabil, ya yang muktamad harus seperti itu. Sementara Mbah Mun karena melihat ini butuh solusi di masyarakat, ada kaul yang mungkin kaul muqabil soheh mungkin malah, atau saya agak lupa, atau yang du'fun banget. Itu ya dimasukkan lah, nanti kasihan ini buat solusi. Jadi manhajnya begitu, beda-beda. Sementara Mbah Sahal itu karena beliau itu ahli usul fikih,
nalarnya beda lagi ceritanya Mbah Tim. Kalau Mbah Sahal malah pengennya itu ditafsil. Loh, tafsil dari mana kata Mbah Tim? Mungkin tafsil seperti gayanya Imam Sa'roni sing kalau khilaf ulama itu kan rohmah benar semua. Kalau Imam Sa'roni kan kullu mustahidin musibun. Nah, benar itu tinggal nanti tergantung orangnya. Orang yang kuat fisik dan imannya berarti pakai kaul yang kuat. Kalau lemah fisik dan imannya boleh pakai kaul yang lemah. Alat tertib kan. Nah, jadi mungkin tafsirnya seperti itu, wallahu alam. Tapi yang jelas cerita-cerita seperti ini membuat kita, ya Allah, itulah haulai abauna, maksudnya masyayihuna, fajina bimislihim, kan begitu. Tidak ada yang seperti itu. Ulama-ulama kita itu betul robbani alim. Ada beberapa lagi untuk kenang-kenangan jenengan sudah rawuh di pondok pesantren di daerah wilayah yang ditaksis oleh Mbah Yai Bisri. Mbah Yai Bisri itu bukan hanya Mbah Yai Bisri itu bukan hanya fakih, tapi istiqomah mengamalkan. Saya sampai lihat di bukunya Mbah Yai Aziz. Mbah Yai Aziz juga pernah cerita. Saking istiqomahnya Mbah Bisri itu, kokohnya dalam berfikih, itu waktu beliau jadi Rois Am, itu memecat salah satu pengurus. Lalu terus beliau digeruduk kiai-kiai, datang kiai-kiai. Kiai, kenapa dipecat? Itu hebat itu pengurus itu. Mesti apa salahnya? Ini jawabannya Mbah Bisri yang Masya Allah. Kiai-kiai itu didahului sama Mbah Bisri. Kalau saya ceritakan kenapa saya memecat, masalahnya apa, sampean semua bisa menyelesaikan tentu para kiai. Jenengan sedanten saged menyelesaikan napa mboten. Tentu kiai-kiai yang datang yang pengen ngerti masalahnya apa, nggih mboten saged kiai. Kalau tidak bisa menyelesaikan, maka kalau saya ceritakan hanya rasan-rasan saja, ribah, haram. Itu kokohnya beliau dalam memegang fikih itu sampai segitu. Saya kemarin juga sowan guru saya waktu di Lirboyo, cucunya Mbah Bisri juga, Kiai Abdul Muhid Sohib, Kiai Abdul Muhid Sohib, itu cerita, Mbah Bisri itu madhabnya tidak suka, walaupun ini kalian jangan menyalahkan ulama lain yang berbeda ya, Mbah Bisri itu tidak kerso ngingu kewan-kewan, karena ini ya penyiksaan. Wong kewan mesti melayu-melayu kok dikurung terus gitu kan. Jadi alasannya syar'i, dan juga kalau harus ngingu jangan sendiri, jangan dijomblokan secara abadi. Ini harus dicari pasangan. Ini penyiksaan hewan ini. Ini nalar syar'i beliau itu sampai segitunya. Masya Allah, walafu minkum, kurang lebih ini hanya cerita untuk sangu pulang sampean jajan apa namanya sing sifatnya mungkin tidak ada kitab. Matur suwun sangat, jazakumullah hasanal jaza, walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada beliau dihaturkan terima kasih. Menginjak acara yang terakhir yakni penutup dan doa, yang mana hal ini akan disampaikan oleh Romo Kiai Haji Muhammad Soleh. Sebelum menginjak acara yang terakhir, apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati kalian, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Romo Kiai Haji Muhammad Soleh, tanpa mengurangi rasa hormat kami haturkan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukammilu rabbana Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna min syai'il qad darajat wa tuballighuna bi aswa'i min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma nas'aluka al-lutfa fi majadil maqadir. Allahumma nas'aluka khairan ma sa'ala bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Na'udzubika min syarri ma sta'adha min Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma bijahi nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ij'alna wa auladana wa talamidana minas salihin was salihat wal alimin alimat minas sadiqin was sadiqat wa minal muti'in wal muti'at wa minal faizin wal faizat
ومن المخلصين ومن سعد نجاحة الدنيا ونجاة أخرى ومن المرزقين قواسا نافا مباركا حلالا طيبا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.